Halo sahabat Expector, kembali lagi di channel kami Experiot 4.0. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari dasar dari PHP dan MySQL, serta komunikasi data yang terjadi hingga menampilkan data di localhost. Nah, intinya yang kemarin itu adalah menampilkan datanya saja ya. Pada materi ini, kita akan mempelajari menginput data dari localhost ke nilai pada tabel yang sudah dibuat, lalu membuat tampilan sederhana kontrol, khususnya LED, dan mencoba berpindah halaman sesuai dengan nilai pada inputan. Jadi pada fokusan pembelajaran kita kali ini adalah HTML di dalam PHP, membuat tampilan kontrol sederhana. Yang kedua, kontrol database melalui localhost. Dan yang ketiga, berpindah halaman sesuai dengan inputan nilai. Mari kita buka exam.pp kita. Lalu jangan lupa di start ya bagian Avast dan MySQL. Lalu kita buka search engine kita menggunakan Google Chrome, localhost. Folder materi sebelumnya yang saya buat adalah belajar. Nah, ini adalah materi sebelumnya ya. Sekarang kita buka PHP MyAdmin-nya. Database yang telah kita buat sebelumnya adalah latihan. Lalu tabelnya adalah kontrol. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat materi sebelumnya. Sekarang kita buka Sublime Text kita. Oke, ini kan yang kemarin, dihapus saja nih. Sekarang kita akan mencoba memprogram HTML di dalam PHP. Cukup sederhana, echo. Kita berikan tag H2. Tag H2 ini adalah program HTML ya. Saya save. Saya refresh. Ya, sudah muncul hasilnya. Nah, sekarang kita bisa membuatnya HTML-nya di bagian bawah. Cukup ketikkan HTML, lalu tekan tab. Titelnya terserah, misalkan Ctrl LED. Pada bagian bodinya, di sini saya akan membuat button on, lalu juga button off. Saya save, saya refresh. Ini adalah tampilan paling sederhana untuk kontrol LED. Sekarang kita akan mencoba menambahkan status LED-nya di bagian kanannya. Sekarang kita akan membuat PHP di dalam HTML. Cukup ketikkan PHP lalu tekan tab. Nah, teman-teman tidak lupa kan untuk materi sebelumnya menampilkan nilai database ini dari table control ke localhost. Untuk menampilkan datanya, kita menggunakan MySQL query. Di sini kita membuat variabelnya dulu, variabelnya data. Lalu kita masukkan nih function MySQL query. Masih ingat kan teman-teman argumennya? Argumen yang pertama adalah MySQL untuk menghubungkan ke database latihan. Kita ambil dari variabel MySQL ini. Lalu yang kedua adalah query-nya. Query-nya kita langsung buat di sini saja nih. Select nilai from tabelnya apa? Control ya. Control. Tabelnya control dan database-nya adalah latihan. Jangan sampai ketukar. Where ID sama dengan 1. Berarti kita akan mengambil nilai dari table control yang dimana ID-nya adalah 1. ID-nya 1 bernilai 1 ya. Jadi kita akan menampilkan 1 di sini. Lalu yang kedua, untuk menampilkan datanya, kita menggunakan while
Di sini kita akan membuat variabel lagi, hasil. MySQL fetch assoc dan argumennya adalah data. Lalu kita akan menampilkan ya dengan echo. Lalu variabelnya nih, variabel hasil. Hasil dari nilai. Saya save. Saya refresh. Ya, sudah tampil ya. ID dari nilai dari ID 1 yaitu 1. Jika saya ubah nilainya menjadi 0, saya refresh. Ya, sudah berubah ya. Sekarang saya kembalikan menjadi 1 lagi. Nah, sekarang kita akan mengubah 1 ini menjadi sebuah status. Misalkan LED 1 itu sedang on. Sekarang kita tidak perlu menghapus bagian ini. Kita buat variabel baru, yaitu val sama dengan hasil dari nilai. Setelah itu, mari kita buat kondisi if. Jika variabel valnya sama dengan 1, maka kita buat variabel lagi nih, status. Sama dengan 1 apa? On ya. Lalu kita buat else-nya status off. Sekarang kita buat program untuk menampilkan datanya dengan echo. Saya save. Saya refresh. Oke, berhasil ya. Statusnya on. Karena nilainya 1. Jika saya kasih 0, maka dia off. Nah, ini hanyalah program untuk menampilkan data dari database dan tabel kita ke localhost. Di mana kontrolnya? Mari kita membuat file baru, lalu saya save, dan saya beri nama control.php. Kita buat program PHP dasarnya. Di sini kita panggil si config.php-nya. Nah, kita akan membuat variabel ID untuk request data dengan metode get. Jadi, request data itu ada beberapa macam metode ya. Di antara yang sering digunakan adalah metode get dan post. Di sini saya akan jelaskan dulu tentang metode get. Misalkan saya buat verdam dengan metode get, maka hasil yang akan keluar adalah di sini adalah control.php ya. Control.php. Hasilnya adalah array asosiatif yang masih kosong isinya. Bagaimana kita mengisinya? Cukup mudah. Kita tambahkan metode get di sini. Kita tambahkan key-nya. Misalkan salam. Dan value-nya adalah selamat datang. Saya save, saya refresh. Nah, jadi seperti itu cara untuk memasukkan data kepada array asosiatif dengan metode get. Dan metode get itu sendiri memiliki sebuah kemampuan bisa menambahkan data melalui URL. Ini saya kosongkan dulu nih. Saya komen, saya save, dan saya refresh. Kosong nih ya. Mungkin teman-teman biasa menemukan tanda tanya pada URL. Jadi, tanda tanya pada URL ini memungkinkan kita untuk menambahkan data pada array asosiatif. Menambahkan datanya kemana? Ke metode get. Di sini kita akan memasukkan data sama seperti tadi. Ada key dan ada value-nya. Itu dipisahkan dengan sama dengan. Misalkan di sini saya buat salam.
Lalu saya pisahkan nih dengan sama dengan. Lalu isi valuenya. Valuenya adalah selamat datang. Sebuah data ini akan masuk kemana? Ke variabel underscore get. Di sini saya enter. Nah, sudah masuk kan dia datanya? Jadi seperti itu untuk request metode get. Bagaimana dengan metode post? Untuk metode post biasa digunakan pada form login. Jadi pada form login kan ada username dan password. Nah, tidak mungkin dong kita memasukkan sebuah data yang datanya itu nanti tampil pada URL-nya. Maka dari itu, kalau teman-teman membuat form login, tentu saja menggunakan post ya. Dan di sini kita hanya akan memberikan data. Bisa menggunakan metode get. Karena itu lebih mudah. Lalu bagaimana untuk menambahkan datanya lagi? Kita tambahkan saja. Dan kita tambahkan key-nya. Misalkan waktu. Saya membuat video ini siang hari. Saya enter. Nah, dia akan bertambah nih. Akan menggunakan dan. Saya rasa cukup untuk pembelajaran request get. Request dengan metode get. Maaf. Oh, ini saja nih yang dihapus. Di sini saya akan meng-get ID. Jadi pembacanya seperti apa, teman-teman? Pembacanya seperti gini nih. Localhost. Saya menggunakan port 8080. Lalu pada folder belajar, pada control.php, tanda tanya ID. ID berapa nih yang ingin saya tambahkan? Misalkan ID pertama. Nah, saya akan menambahkan variabel baru lagi nih. Variabel nilai, karena kita akan menampilkan nilainya juga. Get nilai. Jadi pembacanya seperti ini ya di URL dan nilai. Nilai sesuai dengan permintaan kita nanti. Jadi pembacaannya kita akan meminta ID 1 untuk memberikan data pada nilai sebanyak sesuai dengan permintaan kita. Di sini saya akan menambahkan sebuah fungsi MySQL query. Tapi perbedaannya adalah kalau sebelumnya kita menampilkan data, di sini kita akan memberikan sebuah data atau mengupdate sebuah data. Dengan MySQL untuk menghubungkan ke database-nya, lalu kita menggunakan update. Control set nilai sama dengan kita buat dia sesuai dengan inputan yang kita berikan, yaitu dengan variabel nilai, yang dimana ID sama dengan sesuai dengan inputan ID. ID. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat variabel nilai dan variabel ID untuk memasukkan sebuah nilai pada sebuah ID. Lalu pada baris kelima, saya akan mengupdate sebuah data pada database latihan ya. Dengan variabel MySQL, kita akan mengupdate table control dan kita akan membuat nilai itu sesuai dengan nilai yang kita pinta. Yang dimana ID sesuai dengan ID yang kita masukkan. Jadi ini adalah kita ngeset nilai itu menjadi 1 pada ID pertama. Jadi pada localhost phpMyAdmin, kita akan mengupdate bagian yang di baris pertama ini nih. ID 1 untuk mengupdate nilai menjadi 1. Seperti itu ya teman-teman. Saya langsung save aja nih. Kita kembali ke localhost. Nah, di sini kita hapus bagian sampai sini nih. Control.php.
Nah, kita masukkan nih, ID sama dengan 1, dan nilai sama dengan 1. Saya enter. Oke, kosong berarti berhasil nih. Saya refresh. Nah, dia sudah terupdate ya, menjadi nilainya 1. Di sini saya misalkan ID 2. Saya jadikan ID 2 sebelumnya 0. Saya jadikan 1. Saya enter. Saya refresh. Dan dia berubah juga menjadi nilainya 1. Nah, namun kita kalau mengupdate-nya di sini kan tidak mungkin di URL-nya. Dan kita juga harus selalu ke index.php. Nah, ke bagian sini nih. Saya kembali. Jadi bagaimana caranya? Kita tambahkan header location index.php. Jadi setelah program yang di atas ini tereksekusi, dia sudah mengupdate datanya, maka dia harus kembali ke index.php. Saya contohkan nih, saya save, dan misalkan ini kan nilainya 1 ya, saya buat menjadi 0. Dan saya enter. Nah, dia kembali ke index.php. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mengupdate data dan kembali ke laman indeks. Namun sayangnya, Arduino hanya akan membaca satu data saja pada laman web. Jadi tidak mungkin dong dia membaca on, off, dan on juga. Dia hanya membutuhkan satu nilai saja. Contohnya seperti ini nih. Saya new, saya save, misalkan baca nilai .php. Ya, dia hanya membutuhkan echo stringnya 1. Saya save, kita ke baca nilai .php. Nah, si Arduino hanya membutuhkan nilai ini saja nih. Mau 1 atau 2 dan seterusnya. Kita akan menampilkan data ini, data MySQL kita, ke laman web baca nilai agar bisa ditarik oleh Arduino IDE kita. Jadi di sini saya membuat include sama seperti program menampilkan data dengan yang sebelumnya ya. Config PHP. Setelah itu saya akan membuat variabel ID. Di sini kita akan merequest ID. Nah, setelah itu baru kita tampilkan nilainya nih. Nilai sama dengan kita gunakan fungsi MySQL query. Lalu jangan lupa argumennya ya. MySQL. Lalu data apa yang akan kita tarik? Select nilai from, nama tabel kita apa? Control. Where ID sama dengan sesuai dengan permintaan ID kita. Variabel ID. Kita buat program if. Lalu kita buat variabel baru lagi. File sama dengan MySQL fetch methods atau array aja deh, nggak apa-apa sih. Yang dimana dia meminta nilai variabel nilai. Dan kita akan menampilkan datanya. File nilai. Mari kita coba. Ini kenapa ke sini? Baca nilai.php. Baca
nilai.php. Enter. Lalu kenapa nggak bisa? Karena kita belum memberikan nilai ID-nya. Dan ID-nya sesuai dengan yang kita pinta. Kita bisa berikan pada URL ini. ID sama dengan 1. Sip. Kita mendapatkan nilai 1 karena ID pada nilai 1 adalah 1. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini disebutnya nilai polosan yang akan ditarik oleh Arduino IDE. Nah, sekarang kita kembali ke index.php. Pada tampilan indeksnya, di sini ada on, off, dan on. Ketika saya tekan off, maka seharusnya dia off kan? Nah, mari kita memfungsikannya. Ini saya tambahkan LED-nya dulu deh. Echo LED 1 misalkan. Cara memfungsikannya adalah pada bagian button-nya. Jadi dengan menggunakan klik, lalu kita tambahkan window location href sama dengan kutip 1 control.php di mana ID sama dengan 1 dan nilai sama dengan 1. Lalu kutip 1. Nah, sekarang kita copy paste bagian on click ini sampai sini. Kita pastekan. Dan ini nilainya adalah 0 ya, karena dia off. Oke, cukup. Kita save dan kita lihat hasilnya. Saat saya tekan off, maka dia off ya. Dan hasilnya akan 0. Dan jika saya tekan on, maka dia on. Dan hasil di MySQL-nya, dia sudah bernilai 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena on click window location href, lalu kita dialihkan ke halaman control.php, kita masukkan ID-nya adalah 1 dan nilainya adalah 1. Nah, seharusnya ini kan berpindah ke tab control. Nah, di tab control kan kita memberikan fungsi header location index.php. Maka dia akan kembali ke indeksnya sesuai dengan data yang sudah terupdate. Lalu setelah itu, bagaimana dengan baca nilai? Bisa kita intip ya. Baca nilai.php saat ID 1. Nah, ID-nya sudah 1 ya. Sudah sesuai. Dan inilah data yang akan kita ambil untuk Arduino IDE melalui URL link ini. Saya rasa cukup untuk materi kita kali ini. Membuat tampilan kontrol sederhana pada localhost menggunakan PHP, MySQL, dan HTML. Pada materi selanjutnya, kita akan membuat kontrol LED dengan ESP32 melalui tampilan kontrol yang sudah kita buat. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat.